Banjir bandang menerjang kawasan pemukiman penduduk di lereng perbukitan Kapur, Kabupaten. Banjir bandang menerjang kawasan pemukiman penduduk di lereng perbukitan Kapur, Kabupaten. Banjir bandang menerjang kawasan pemukiman penduduk di lereng perbukitan Kapur, Kabupaten. Banjir bandang menerjang kawasan pemukiman penduduk di lereng perbukitan Kapur, Kabupaten. Banjir bandang menerjang kawasan pemukiman penduduk di lereng perbukitan Kapur, Kabupaten. Dari video amatir warga, banjir bandang datang dari arah perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban. Kawasan pemukiman yang diterjang banjir bandang berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Air bercampur lumpur itu menerjang rumah, jalan raya, sekolah dasar hingga pasar. Warga yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa pasrah. Besarnya volume air mengalir kencang dan menghanyutkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Banjir bandang akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi selama kurang lebih 3 jam hingga sungai Curang meluap. Akibat banjir bandang, satu rumah warga rusak parah. Banjir sempat membuat sejumlah ruas jalan antar kecamatan pun terputus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mulai membersihkan material banjir bandang. Banjir bandang menerjang kawasan pemukiman penduduk di lereng perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Banjir bandang menerjang kawasan pemukiman penduduk di lereng perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Banjir bandang menerjang kawasan pemukiman penduduk di lereng perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebakaran hutan di Amerika Serikat menghancurkan kota-kota elit di Los Angeles pada Rabu 8 Januari 2025. Video rekaman dari udara menunjukkan rumah-rumah yang terbakar di sepanjang Pacific Coast Highway di kawasan Pacific Palisades, Los Angeles. Kebakaran itu terjadi disebabkan oleh angin kencang dan kelembapan yang sangat rendah. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat menyebar dan menciptakan titik-titik api baru. Kebakaran di Los Angeles itu menghanguskan sekitar 2.000. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami Yunike Suwandi yang sudah berada di pesisir Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Yunike, bagaimana prosesnya sejauh ini? Iya, selamat pagi Zinka dan juga pemirsa TV One. Baru saja tadi satu tank amfibi 7 diluncurkan begitu ya untuk membantu prosesi pencabutan pagar laut di Tangerang, pemirsa, untuk mempercepat efisiensi dari pencabutan pagar laut. Dan ini pemirsa hari ketiga dari proses pencabutan pagar laut. Jika kita kilas balik pemirsa, pencabutan pertama itu ada di hari Sabtu 18 Januari 2025, itu berhasil mencabut sekitar 2 km. Di pencabutan kedua itu kemarin hari Rabu 22 Januari 2025 berhasil mencabut sepanjang 4,5 km dan hari ini ditargetkan 5 km. Dan pemirsa, sebetulnya kemarin itu ditargetkan perharinya 5 km, namun mungkin karena adanya kendala di cuaca yang tidak menentu mengakibatkan kesulitan dari pencabutan pagar laut itu sendiri. Maka kemarin juga diadakan bantuan dari adanya tank amfibi yang sudah mulai diluncurkan, pemirsa. Ada 3 tank amfibi dan tadi sudah 1 tank amfibi yang sudah mulai diluncurkan. Tadi pagi pemirsa, sama seperti hari sebelumnya yaitu kemarin, ada personil gabungan seperti TNI AL, nelayan, polisi air juga yang sudah terlebih dahulu meluncur untuk mencabut pagar laut yang ada di Tangerang, itu mulai dari pukul 6:30 pagi tadi. Jika kita acu dari hari kemarin pada tanggal 22 Januari 2025, ada lebih dari 2.000 personil gabungan yang ikut dalam mencabut pagar laut Tangerang ini. Dan untuk rinciannya ada sekitar 700 TNI AL dan lebih dari 1.000 nelayan yang ikut mencabut pagar laut. Dan juga pemirsa, dari hari pertama atau kali pertama adanya pencabutan itu sebetulnya pada tanggal 18 Januari pemerintah setempat memiliki waktu 20 hari setidaknya untuk mencari tahu siapakah yang bertanggung jawab dalam melakukan penanaman dari
pagar laut tersebut. Namun karena adanya desakan dari nelayan setempat, karena nelayan merupakan profesi dari warga setempat, maka pemerintah setempat akhirnya memutuskan bahwa kemarinlah dilanjutkannya pencabutan kembali dari pagar laut di Tangerang tersebut. Bongkaran pagar laut di pesisir Tangerang kembali dilanjutkan pagi ini. Bongkaran pagar laut di pesisir Tangerang kembali dilanjutkan pagi ini. Bongkaran pagar laut di pesisir Tangerang kembali dilanjutkan pagi ini. Bongkaran pagar laut di pesisir Tangerang kembali dilanjutkan pagi ini. Bicara soal tata ruang, artinya memang kita percaya masih ada orang baik gitu ya, yang ngurusin laut gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kejadian 30 kilo gitu ya terjadi di pesisir, dan kemudian orang termasuk kita semua meributkan soal izin atau berizin atau tidak, bagaimana kita memanfaatkan ruang. Kawan-kawan yang berada di bangku-bangku empuk pemerintahan itu bertanya kepada semacam Pak Holil gitu ya, Pak Holil, Pak Heru ataupun kawan-kawan yang lain, laut mereka mau diapain? Karena saya perlu ingatkan, kasus perampasan ruang yang hari ini kita bawa nih soal pemagaran laut itu terjadi setidaknya dari catatan Kiara ada di Pulau Sangiang, Pulau Pari, Wawoni'i, Torobulu, Jeneponto, Rempang, Manado, Aceh, Sedang Bedagai, dan tolong dicatat. Itu semua kasus-kasus yang kita laporkan kepada KKP dan tidak ada respon. Kalau kemudian pemagaran yang terjadi hari ini dibiarkan seolah-olah dibiarkan 7 bulan nggak ada yang merespon, tanya mereka berani nggak melapor? Karena kami sudah tanya ke mereka, kenapa mereka nggak melapor? Karena mereka takut, nggak tahu mau kemana, mau merespon mana. Kasus-kasus bagaimana kawan-kawan di Wawoni'i itu berdarah-darah, di tambang nikel, apa pernah ada orang yang mau peduli? Enggak, ini kasus ini mencuat, ini karena ada di halaman kita di Jakarta. Di Pulau Pari, itu perempuan-perempuannya itu sampai berdarah-darah untuk mempertahankan ruang hidupnya. Apa KKP bergeming? Enggak. Cuman periode Ibu Susi waktu itu pernah turun ke Pulau Pari. Setelah itu tidak ada lagi sama sekali. Bahkan tanya nelayan, apa mereka kenal menterinya sekarang? Mohon maaf ya Pak ya. Tapi memang begitulah kejadiannya gitu. Kita ini mau ngomongin laut, mau ngomongin pemanfaatan ruang. Masalahnya adalah kita ini berbicara atas nama siapa? Ruang mana yang mau diperuntukkan untuk nelayan? Karena tadi yang saya sebut itu hanya segelintir dari kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir, dan sekali lagi negara abai. Bentar, Mbak Susan, ini tudingan cukup jelas, negara abai, buktinya sekarang KKP sedang investigasi. Ya, Mbak saya Susan? hargai itu. Karena gini, kalau kita lihat dari timeline, di bulan, koreksi kalau saya salah, ini yang juga kami analisa ya. Jadi di bulan Juli, ya Juli udah mulai ada pembangunan, Agustus itu DKP sudah tahu, kemudian di bulan September ada turun, ada Polsus, ada PSDKP, gitu ya. Betul Pak? Bapak dari Ombudsman pasti tahu gitu. Artinya ini bukan... Kami menghargai semua orang butuh proses, kami menghargai sekali, tapi jangan ditutupi. Kasih tahu kami sebenarnya ini ada apa, dan jujur ini punya siapa. Itu aja udah. Karena konteksnya adalah kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir. Penimbunan pantai dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Jakarta. Siapa, Mbak? Sorry Mbak, yang nutupin siapa Mbak? Kita semua, saya tidak akan menuding, silahkan jujur dari hati kawan-kawan. Siapa yang menutupi? Oke. Tanya rakyat, mereka tahu siapa yang melakukan ini, perusahaannya siapa. Mereka tahu. Ujung-ujungnya penimbunan pasir dan perusahaan, maksudnya apa nih Mbak? Karena memang kalau kita lihat bagaimana desainnya ini seperti reklamasi sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat ya, ini kalau kami menganalisa, kemarin kami ke sana kami lihat langsung, kami berdiskusi dengan nelayan, makanya kenapa saya bilang kadang-kadang nelayan ini lebih cerdas dari kita, makanya jangan dibodoh-bodohi. Mereka itu tahu nama perusahaannya, mereka sebut. Saya nggak akan sebut, silakan kawan-kawan yang tadi bilang udah riset dan lain-lain, silakan turun lagi, tanya mereka yang betul. Karena mereka yang bisa mengajari kita tentang cara mengelola laut. Tadi Pak Holil sudah sempat sebutkan ya, ada satu perusahaan seperti itu. Pak Gus Rofi juga sempat kan kemarin berbincang juga dengan hal ini. Silakan Gus. Oke, terima kasih. Yai, Iksan Tanjung, Mbak dari Tiara ya, Mbak Susan. Oke, boleh. Dari Ombudsman. Gus Rofi ditahan dulu. Kita tahan dulu Pak Dodi, Kita kasih silakan. hak Kalau jawab mau KKP. konfirmasi, silakan Pak. Iya kan, ini kan demokrasi. Tadi saya lagi ngomong dipotong. Ngomongnya semangat banget Mbak Susan. Terima kasih Mbak Susan, salam kenal.
Ya, saya menghargai pendapat Mbak Susan karena posisi beliau memang seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah di era Pak Trenggono tidak ada penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang laut? Kita di Pulau Rupat, kita segel, Mbak. Di beberapa yang di Kepri banyak yang kita segel. Jadi tolong melihat segala sesuatu itu secara objektif. Kalau melihat semuanya salah, salah semua. Tapi kalau kita mau lihat ini ada yang benar, ayo kita perbaiki bersama, gitu loh. Oke, saya di situ dulu nih. Saya biar kita adil melihat. Kita harus adil dari pikiran. Kalau kita nggak adil dari pikiran, sudah bertendensi apa aja salah yang ditimpa oleh pemerintah, terus menutup lagi. Ini harusnya benar, harusnya benar. Ya sabar, kita ini lagi proses hukum, Mbak. Kalau namanya proses hukum, itu ada yang boleh dibuka, ada yang tidak. Tunggu aja 20 hari ini. Nanti Mbak Susan boleh ngomong lagi. Ya kan? Mbak Susan kan banyak teman-temannya di media. Gitu loh. Nah, tadi kembali ke cerita tadi, pengawasan dan sebagainya. Dalam pengawasan itu ada yang namanya undang-undang pemerintahan. Pemirsa, berkunjung ke Jogja tak lengkap tanpa menikmati kuliner tradisionalnya yang unik. Nah, salah satu resto di Sleman, Yogyakarta ini menawarkan sajian gajah bakar serta sidat bakar dengan resep kaya rempah. Resto yang berada di tepi jembatan Kreo Sendang Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta, viral di media sosial. Ya, tempat kulineran ini tengah naik daun lantaran menyajikan kuliner unik dan langka. Di antaranya udang gajah bakar, unagi bakar, dan udang raja serta ikan baung kari jumbo. Sidat air tawar jika di Jepang disebut unagi. Ikan tinggi protein ini jika di Jepang dibanderol seharga Rp400.000 per porsi, namun jika di resto ini hanya 98 ribuan saja. Di sini pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam berupa bentangan Sungai Progo dan Bukit Penoreh yang kerap diselimuti kabut. Sendiri itu kita ngambilnya bisa dari banyak tempat, terutama dari Sungai Progo. Kebetulan resto kita itu di depan persis Sungai Progo. Terus juga di sini selain makan unagi sama udang sambil ngeliatin pemandangan jembatan Kreo, jembatan penghubung antara Kulon Progo sama Sleman. Bagi yang tertarik mencicipi kuliner yang tinggi protein, Anda dapat langsung mengunjungi restoran ini mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke Jogja tak lengkap tanpa menikmati kuliner tradisionalnya yang unik.